Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Para penggemar AC Milan kembali menunjukkan kekecewaannya melalui aksi protes menjelang pertandingan melawan Lazio. Kekosongan di tribun Korvasut selama 15 menit pertama menjadi simbol ketidakpuasan terhadap performa tim yang terus menurun. Kekalahan beruntun dari Torino dan Bolonya memicu kemarahan para Ultras Milan, ditambah dengan kegagalan lolos ke Liga Champions setelah dikalahkan Feyenoord, menambah kekecewaan penggemar semakin memuncak. Sebagai bentuk protes, kelompok Ultras di Korvasut memutuskan untuk meninggalkan tribun selama 15 menit pertama pertandingan melawan Lazio. Mereka menggantikan kehadiran mereka dengan spanduk bertuliskan "Hanya untuk kaos". Aksi ini sendiri bukan yang pertama, karena protes serupa juga terjadi saat pertandingan melawan Bolonya. Pesan tegas para penggemar adalah bahwa dukungan mereka hanya untuk lambang klub, bukan kepada pemain, pelatih, atau direksi saat ini. Dampak aksi ini terlihat jelas dari lesunya penjualan tiket di pertandingan melawan Lazio. Basis penggemar yang biasanya memenuhi San Siro kini menunjukkan kekecewaannya dengan cara yang nyata. Situasi ini menambah beban berat bagi pelatih Sergio Conceição dan manajemen klub. Dengan performa yang buruk dan hubungan yang retak dengan penggemar, Milan harus segera mencari solusi untuk membalikan keadaan ini. Legenda sekaligus salah satu pelatih tersukses AC Milan, Carlo Ancelotti, kembali menyinggung situasi Milan saat ini, di mana ia menganggap situasi buruk yang menimpa Milan saat ini tidak lain karena mereka telah membuat kesalahan dengan membuang sejarah Milan pada diri Paolo Maldini. Membiarkan Maldini pergi seperti kehilangan sepotong sejarah, meskipun dia mungkin memiliki kekurangan. Maldini adalah seorang pria sepak bola, dia mewakili Milan. Itu adalah kesalahan untuk membiarkannya pergi, ujar Carlo Ancelotti kepada media Rai 2. Di putaran ke-27 Serie A, AC Milan kembali mengalami kekalahan 2-1 di kandang sendiri saat melawan Lazio, membuat Milan sudah terjun ke posisi ke-9 di klasmen Serie A, yang menimbulkan kekhawatiran legenda sepak bola Italia Paolo Di Canio tentang kemungkinan AC Milan absen dari kompetisi Eropa di musim depan. Di Canio juga mengungkapkan jika kehadiran Joao Felix di Milan justru menghambat kreativitas lini tengah Milan saat ini. Segala sesuatu mungkin terjadi dalam hidup, tetapi menurut saya ini hampir tidak mungkin melihat Milan di kompetisi Eropa musim depan. Anda bisa melihatnya dari hubungan yang memburuk, pemilihan tim, dan rekrutan baru sejak awal. Conceição membawa masuk Joao Felix lebih awal, tetapi itu menciptakan masalah bagi pemain lain. Sebelum dia masuk, Tijani Reinders sangat mengancam di kotak penalti dan hampir mencetak gol dalam pertandingan sebelumnya melawan Torino. Begitu Joao Felix keluar, Tijani Reinders mencetak gol. Poinnya adalah kehadiran Joao Felix membuat kreativitas Tijani Reinders akan terhambat di lini tengah, dan Fofana tampaknya berjuang lebih karena masalah mental ketimbang fisik, ujar Paolo Di Canio. Menurut Ilmi Sigaro, Conceição mungkin akan dipecat sebelum akhir musim dengan Mauro Tassotti yang berpotensi menjabat sebagai pelatih kepala sementara. Kontrak Sergio Conceição sendiri dengan Milan berlaku hingga Juni dan kecil kemungkinan akan ada perpanjangan, meskipun asumsi masih menyatakan bahwa ia akan bertahan hingga bulan Juni. Kemungkinan untuk langsung memecat Conceição adalah opsi yang serius dipertimbangkan oleh Milan, dan ia bisa saja dipecat dalam beberapa hari ke depan. Jika situasi memburuk, AC Milan akan mengandalkan pelatih sementara untuk menggantikan Conceição dengan pilihan yang kemungkinan besar jatuh kepada legenda klub Mauro Tassotti yang saat ini menjadi anggota staf pelatih di Milan Futuro.
Mauro Tassotti mungkin menjadi solusi sementara, tetapi ia bisa membawa ketenangan dan keseimbangan bagi lingkungan klub, terutama di ruang ganti yang sedang kacau saat ini. Sebelum menjadi putaran reformasi lainnya dan merekrut pelatih baru di jendela transfer musim panas, jelas bahwa Mauro Tassotti adalah opsi yang tepat untuk membantu Milan melalui musim yang bermasalah ini. Kekalahan ketiga secara beruntun AC Milan dini hari tadi terus menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Kali ini, ex pemain AC Milan Christian Brocchi yang turut berkomentar, di mana ia mengatakan jika penampilan Milan di babak pertama kala berhadapan dengan Lazio dini hari tadi sungguh tidak dapat diterima. Bermain dalam suasana seperti itu di San Siro tidaklah mudah bagi siapapun. Saya percaya mengingat pemain yang dimiliki Milan saat ini, seharusnya mereka bisa tampil lebih baik. Penampilan di babak pertama tidak dapat diterima, baik dari segi gaya permainan, mentalitas, pemain, atau tingkat usaha. Cukup lihat beberapa pemain Lazio, mereka jelas lebih baik dibandingkan beberapa pemain kunci Milan, ujar Christian Brocchi. Beberapa bulan terakhir, Casemiro ramai dilaporkan akan didepak Manchester United di musim panas nanti. Sang gelandang dikabarkan tidak masuk dalam proyeksi Ruben Amorim di skuad Manchester United. Alhasil, Casemiro kini dikaitkan dengan beberapa klub. Kebanyakan ia dikaitkan dengan klub-klub pro Saudi League dan klub-klub Brazil. Namun, media Vicajes melaporkan bahwa Casemiro berpotensi tetap bermain di Eropa pada musim depan. Pasalnya AC Milan berminat pada jasanya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa AC Milan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Casemiro. Il Diavolo Rosso sudah mengontak agen sang gelandang. Mereka mengajak Casemiro untuk mencicipi persaingan di Serie A pada musim depan. AC Milan juga mulai membuka pembicaraan dengan Manchester United. Mereka juga sudah mengutarakan ketertarikan untuk merekrut sang pemain di musim panas nanti. Manchester United sendiri pada dasarnya tidak akan menghalangi pepergian Casemiro di musim panas nanti. Namun, Setan Merah ingin mendapatkan uang sekitar 25-30 juta euro untuk jasa mantan pemain Real Madrid tersebut. Menurut media Tuttosport, AC Milan bertekad untuk membawa kembali Sandro Tonali ke klub dan telah memulai proses negosiasi terkait kemungkinan kembalinya. Namun, kesepakatan ini tidak akan berjalan mulus karena Newcastle United telah menegaskan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran minimal 55 juta euro untuk Tonali. Angka ini menjadi tantangan bagi Rossoneri yang berusaha memperkuat lini tengah mereka tanpa melampaui anggaran klub. Sandro Tonali sendiri telah menghadapi masa sulit sejak transfernya ke Premier League akibat skorsing yang membuatnya tidak bisa bermain untuk beberapa waktu. Meskipun demikian, ia telah tampil menonjol sejak kembali bermain. Selain AC Milan, Juventus juga dikabarkan tertarik pada kesepakatan tukar yang melibatkan Sandro Tonali dengan Douglas Luiz. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.